Apa kabar sahabat rumah belajar? Senang sekali bertemu kembali dengan saya, Posma Siombing dalam pembelajaran IPS kelas 9. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, coba perhatikan gambar dan ilustrasi berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, kamu pintar sekali. Ini adalah gambar globe. Globe adalah tiruan bola dunia. Coba perhatikan ilustrasi model komunikasi di berbagai negara berikut ini. Di Indonesia, di Jepang, di Amerika Serikat, di Brazil. Setelah melihat ilustrasi tadi, apa yang terlintas di benak sahabat rumah belajar? Coba utarakan. Kira-kira apa ya hubungan gambar dan ilustrasi tadi dengan materi kita hari ini? Cerdas. Materi kita hari ini adalah tentang globalisasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi itu ya? Sahabat rumah belajar, globalisasi itu dapat diartikan sebagai suatu proses mendunia atau menuju satu dunia. Tahukah sahabat rumah belajar bahwa globalisasi itu diakibatkan dan mengakibatkan karena adanya ide-ide, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru. Arus globalisasi itu mengalir dari negara-negara maju ke atau diadopsi ke negara-negara berkembang. Nah, apa ya dampak globalisasi terhadap sosial budaya bangsa? Dampak globalisasi terhadap sosial budaya ada dua, yaitu satu, dampak positif, dua, dampak negatif. Pertama, dampak positifnya. Satu, perubahan tata nilai dan sikap. Globalisasi mengakibatkan masyarakat di negara-negara berkembang cenderung meniru sikap dan nilai-nilai dari negara-negara maju, seperti bekerja keras, mandiri, sportif, rasional, dan lain sebagainya. Dua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempermudah pekerjaan manusia, sehingga lebih produktif, efektif, dan efisien. Contohnya, di bidang transportasi dengan adanya kereta api cepat dan pesawat jet, mempermudah manusia untuk berpindah dari suatu daerah ke daerah yang jauh. Tiga, tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Seperti kita ketahui dengan adanya globalisasi saat ini, semua masyarakat dengan mudah memanfaatkan media internet untuk mempromosikan produknya maupun objek-objek wisata di daerahnya. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kehidupan manusia dan meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi terhadap sosial budaya bangsa Indonesia. Satu, lunturnya nilai asli budaya Indonesia. Contohnya, ada mungkin sahabat rumah belajar yang meniru cara berpakaian artis dari luar negeri. Nah, itu belum tentu sesuai dengan kebudayaan kita. Bahkan akan menggerus budaya asli kita. Dua, perubahan gaya hidup. Globalisasi dapat mengakibatkan manusia menjadi satu, mementingkan diri sendiri. Dua, melakukan kegiatan yang menguntungkan saja. Tiga, menilai segala sesuatu dengan uang. Empat, bergaya hidup mewah. Lima, konsumtif. Enam, lebih mementingkan kepentingan duniawi daripada nilai-nilai agama. Dan dampak negatif terakhir adalah terjadinya eksploitasi sumber daya alam sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan polusi. Bagaimana ya perubahan sosial budaya yang terjadi di Indonesia? Globalisasi dapat mengakibatkan perubahan-perubahan. Pertama, pada bahasa. Seperti kita ketahui ada kata-kata serapan dari bahasa asing. Misalnya radio, televisi, dan halo. Kedua, sistem pengetahuan. Seperti kita ketahui, zaman dahulu orang belajar dengan zaman sekarang itu sudah berbeda. Zaman dahulu kita menggunakan kapur tulis,
Sedangkan zaman sekarang kita bisa menggunakan virtual learning management. Ketiga, sistem kemasyarakatan atau sistem organisasi sosial. Zaman dahulu orang kalau ingin berkumpul atau berasosiasi harus secara berhadapan langsung. Kalau sekarang bisa melalui aplikasi virtual ataupun media sosial. Keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi seperti ini. Kelima, sistem mata pencarian hidup. Seperti kita ketahui, kalau ingin membajak zaman dahulu, orang menggunakan kerbau. Sekarang bisa menggunakan traktor. Keenam, sistem religi. Globalisasi mengakibatkan banyaknya paham liberalisme dan sekularisme. Sehingga nilai-nilai agama mulai luntur karena sekularisme. Ketujuh, adanya perubahan di bidang kesenian. Dengan adanya globalisasi, maka akan menambah kasana atau kekayaan kebudayaan baru karena terjadinya asimilasi dan akulturasi budaya dari budaya luar dengan budaya asli kita. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana ya upaya kita mengurangi dampak negatif globalisasi ini? Yaitu dengan pertama, kita harus menyaring segala yang datang dari luar dengan nilai-nilai budaya dan agama kita. Kedua, tetap melestarikan kebudayaan asli kita. Demikianlah materi kita hari ini, sahabat rumah belajar. Sampai bertemu kembali dan semangat!